Yo, what's up everybody, balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. So oke guys, hari ini gue lagi ada di All In Detailing ya. Kalian lihat di belakang ya. Jadi gue lagi ada di All In Detailing untuk mereview motor yang ada di belakang gue ini. Ini adalah ADV yang konsepnya tricolore ya, bisa kalian lihat dari bodinya. Dan motor ini juga sudah di bore up mesinnya ke 185 cc ya. Jadi udah nggak standar lagi, dan motor ini sudah dipakai touring ke kemana ya kemarin, kalau nggak salah ke Dieng ya. Kemudian ya ada mungkin 2,5 lewat ya. Kemudian kita akan bahas motor ini seperti apa ubahannya, dan menurut gue ini motor cukup ekstrim juga ubahannya karena dipakai harian dan dipakai touring. So guys, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung cek aja. Ini dia videonya. So oke guys, jadi ini dia Honda ADV 185cc dengan konsep tricolore ya. Bisa kalian lihat ya, bodinya ini udah dicat konsepnya tricolore dari Panigale. Di sini ada warna merah, putih, dan ya di sini ada list-list hijau. Jadi motor ini adalah kepunyaannya All In Detailing ya. Jadi sudah dicat sendiri dan ini dia hasilnya. Kalau kalian mau ngecat, kemudian mau detailing dan lain-lain, dan ini dia hasil catnya ya. Ini catnya menurut gua bagus banget ya. Di sini kan dia dual tone ya. Biasanya kalau dual tone itu di bagian perpisahan warnanya itu suka ada garis-garis yang kurang bagus ya. Tapi di sini gue lihat garisnya cukup bagus ya untuk perpindahan tone warnanya. Menurut gua ini udah sangat bagus banget. Jadi buat kalian yang mau ngecat, ya ini dia hasilnya. Kalau misalnya kalian nanya, "Bang, ngecat di sini bagus apa enggak?" Ya ini dia hasil cat dari All In Detailing. Ya, dari body kita sudah bahas ya. Ini konsepnya dari Ducati Panigale tricolore ya. List kanan kirinya sama, dan di sini sudah ditulis ADV 185cc ya. ADV 185 ya, karena memang cc-nya 185. Oke, kita mulai dari aksesorisnya dulu lah ya. Untuk bagian pengereman, master rem di sini udah diganti dengan RCB ya. Bagian atas nih udah ganti RCB. Ini yang diganti hanya master remnya aja. Kebetulan selang rem dan kaliper itu dia masih standar kalipernya di sini. Karena menurut gue memang kaliper ADV kan kalau nggak salah sudah nisin 2 piston ya. Jadi kemungkinan sudah cukup baik pengeremannya dengan upgrade cc yang 185. Mungkin kalau misalnya di-upgrade lagi ke 200 cc itu butuh kaliper yang lebih gede lagi kali ya, mungkin. Ya supaya nggak standar-standar amat juga lah ya. Kemudian ya di sini kita lihat juga ada banyak karbon-karbon, dan ini karbonnya adalah karbon printing ya. Ini yang 3D biasa. Kemudian di sini yang di bagian hager. Nah ini bagian hagernya dia konsepnya itu apa sih namanya, forged ya, forged karbon ya. Tapi ini WTP juga, dan ini bikinan All In Detailing juga. Lumayan rapih ya menurut gua, bagus, rapi banget malah. Kemudian untuk bagian shock breaker belakang nih, untuk bagian mesin gua bahasnya nanti ya belakangan ya. Untuk shock breaker belakang di sini dia sudah menggunakan Öhlins ya. Jadi ini Öhlins yang original, memang bawaan khusus ADV yang panjang banget coy. Ini gila, Öhlinsnya panjang banget, beda sama Öhlinsnya si Roxy ya. Menurut gua Öhlinsnya si Roxy ini emang udah panjang, terus ngelihat Öhlins yang ini lebih panjang lagi ternyata. Lebih tinggi gitu ya. Jadi ukurannya kalau nggak salah 340 atau 360 ya. Sedangkan Roxy itu 310 ukuran shocknya. Cuman dia nggak punya setelan atas ya, nggak punya setelan compression yang udah gua bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek aja, itu udah gua bahas tentang shocknya si Roxy ya. Kalian boleh cek di video sebelumnya. Kemudian ini knalpotnya juga sudah diganti dengan custom kit untuk menyesuaikan dengan mesinnya yang sudah di bore up ya kan. Kalau mesinnya udah bore up pakai knalpot standar kayaknya kurang mantep lah ya. Dan ini motor juga udah dibawa touring ke Dieng kemarin yang gua tahu. Yang gua nggak tahu mungkin ceritanya banyak lah ya, cuman gua belum sempat ngobrol-ngobrol sama On Vino-nya karena hari ini dia nggak datang ternyata ke sini. Cuman ya kita bahas aja secara singkat lah ya. Terus radiatornya di sini masih standar. Menurut gua harusnya radiatornya itu harus dah diganti yang pakai full aluminium ya, atau yang lebih besar lah setidaknya, karena emang mesin sudah di-upgrade ke 185 cc ya. Nah, yang gokil adalah jadi konsep ini memang dibuat motornya itu untuk street racing lah ya, ala-ala street racing, kalian bisa lihat ya. Trondol-trondol tapi tetap kelihatan rapi.
Cuman memang kalau mungkin saran gue ini kabel-kabelnya kalau bisa lebih dirapihin lagi ya, karena di sini kabel-kabelnya masih aur-auran lah menurut gue. Jadi kalau misalnya ini bisa dibuat lebih rapi atau di wire tuck lah ya kalau di mobil kali ya. Nggak tahu deh bisa apa enggak ya. Kalau misalnya ini bisa lebih rapi, karena di bagian bawah di bagian bawahnya ini, bordes bawahnya untuk pijakan kakinya itu udah nggak bisa dipasang lagi. Kenapa? Karena dudukannya sudah dipotong cuy. Gila nih orang ya. Nggak tanggung-tanggung kalau mau ngabers ya. Ini nih motor om-om ngabers lah. Jadi bordes bawahnya atau pijakan kakinya itu udah nggak ada, udah nggak bisa dipasang lagi karena dudukannya sudah dipotong. Mungkin nanti bisa dipasang lagi titik-titiknya, karena memang potongannya rapi di sini ya, bukan yang asal-asal potong. Jadi emang bener-bener nggak kelihatan aja gitu. Nah ini bekas-bekas, mungkin bekas-bekas potongannya masih belum, kurang dirapihin lagi, bekas cetannya yang kelupas, cuman dia rata, potongannya dia rata. Aduh sorry, ini susah, agak ngeblur ya. Ya pokoknya inilah ya, di bagian sini nih kelihatan. Ya karena di sini sudah sangat mendung sekali. Jadi sorry tuh ya, kalian bisa lihat tuh langitnya ini mendung banget. Jadi gua agak sedikit buru-buru, kita ulas singkat aja. Ya, radiator juga di sini selangnya udah diganti dengan menggunakan Samco. Gue nggak tahu ini Samco ori atau bukan, karena ini bukan Samco yang kayak di Roxy. Kalau di Roxy kan Samco-nya itu udah bawaan ya, memang untuk khusus aerox. Kalau ini dia Samco-nya potongan, bukan Samco yang memang khusus ADV. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena di sini tekukannya dia tekukan lurus. Ini yang lurus kemudian ditekuk. Kalau Samco gue kan memang sudah tertekuk dari sananya ya. Nih bisa kalian lihat ya. Ini tekukannya memang ngelipet dia. Jadi ini Samco lurus yang lurus biasa yang dipotong. Aduh sorry, miring-miring ya. Yang lurus biasa kemudian dipotong untuk dipasang di ADV 1 ini ya. Kalau misalnya punyanya Roxy ya, tekukan-tekukan belokannya itu memang udah dari sananya. Jadi itu ya memang khusus aerox lah. Dan itu bukan original juga yang gua punya. Yang ini bisa jadi original. Mungkin kalian ada yang bisa cirenin itu ori atau bukan, bisa tulisin aja di kolom komentar. Ya, terus apa lagi? Oh ya, kita akan bahas mesinnya lah ya. Jadi mesinnya ini semua sudah full BRT. Jadi kubikasinya sudah full BRT. Seher pakai BRT yang 63 mm. Kemudian throttle body juga udah diganti BRT. Injektor udah diganti BRT. ECU pakai BRT juga, sudah di remap lagi, di remap ulang untuk aman supaya di jalan itu nggak ada kendala lah ya kan. Nah itu dia, jadi dari ADV Tricolore Trondol om-om ngabers. Nanti judulnya kayak gitu kayaknya ya. Mudah-mudahan Om Vino nggak tersinggung lah ya, karena emang lagi nggak ada orangnya di sini. Jadi gue enak nih ngerosting motornya nih. Bukan yang review, malah ngerosting ya. Nah, lampu sennya ini sudah diganti ya. Yang depan ini menggunakan lampu sen variasi yang mereknya ternyata gue nggak tahu. Abang-abang yang masanginnya juga lupa mereknya apa ya. Pokoknya ini sen tempel lah ya. Kalau misalnya di motor-motor sport fairing itu kan dia di fairing depannya biasanya diganti dengan yang model kayak gini. Kemudian di bagian depannya nih ya, spakbor depan ini udah diganti dengan punyanya NMAX sebetulnya ya. Jadi ini spakbornya NMAX yang kemudian dipotong-potong ya sedemikian rupa menyesuaikan. Karena apa? Kayaknya si ADV ini udah di shocknya sudah dinaikin lagi supaya lebih pendek. Jadi mungkin kalau misalnya dia pakai spakbor bawaan ADV-nya mentok gitu ya. Jadi makanya diganti dengan spakbor NMAX yang dipotong-potong. Jadi kayak gini. Looks-nya tetap kayak kelihatan spakbor bawaan ya. Cuman memang repotnya kalau motor trondol kayak gini ya kan, kalau hujan itu pasti nyiprat kemana-mana kan. Repotnya itu aja sih. Kemudian di bagian depan ya, kalian bisa lihat di sini ada lampu. Ini lampu apa ya? Lampu tembak lah ya. Bisa gue bilang ini LED. Karena motor ini juga dipakai untuk touring, ini bakal gue nyalain ya. Kita coba lihat lampunya tuh kayak gimana. Jadi lampu depannya itu ada warna kuning sama warna putih. Nah, untuk lampu sennya juga ini sudah dibuat running ya, DRL running di bagian headlampnya. Kemudian nih lampu depannya kita coba nyalain. Nah, ini saklar yang di sini itu yang right it, fungsinya untuk nyalain lampu yang ada di depan tadi itu. Nah, kalau ke atas itu warna putih, kita lihat ya. Tuh nyala ya warna putih. Kalau ke atas dia warna putih. Kemudian kalau ke bawah ini warnanya kuning. Nah, berubah jadi kuning. Gitu ya. Kalau misalnya mau nembus kabut nih enak nih pakai lampu-lampu kayak gini nih. Warnanya kuning kayak gini ya kan. Kalau misalnya nggak berkabut tuh ya lebih enak pakai putih aja. Nah, yang kuning lebih jauh ya. Kayak lampu dim ya kalau bisa gue bilang. Lebih jauh karena sorotannya. Kalau di yang putih agak di bawah. Terus yang bawah ini gue nggak nemuin sih fungsinya. Karena untuk lampu utama cuy. Iya.
Ini kalau misalnya gua hidup taruh ke bawah, dia lampu utamanya hidup. Oke, itu untuk lampu utama. Kemudian yang ini, yang paling bawah nih yang bulat, ini untuk dim. Untuk dim si lampu yang LED tadi nih ya. Kalau misalnya gua pencet, nah dia dim lampu kuning. Karena kan lampu kuning kan untuk lampu jauh ya. Nih kalau misalnya dipencet, ini enak banget nih untuk touring nih, ngedim bus-bus yang sukanya lonong, truk-truk yang sukanya lonong ya. Dan di bagian kokpitnya, di sini udah diganti juga. Ini gua matiin dulu ya, takut akinya soak lagi. Di bagian kokpitnya ini panel speedometernya udah di WTP juga. Ini cakep nih WTP-nya nih. Kalau memang orang-orang yang punya jiwa stylish gitu kan, ini cocok nih. Memang kombinasi si WTP-nya cakep ya. Yang ini TP yang karbon 3D, yang ini forged. Kemudian di sini supaya nggak terlalu monoton dibuat warna-warni kayak gini ya. Oke, cakep ya. Motor ini menurut gua proper ngabers ya. Proper sebagai motornya ngabers gitu. Memang di prepare atau dimodif atau dikonsepkan sedemikian rupa, karena memang si bagian bawah juga bener-bener dipotong, bener-bener memang tidak difungsikan lagi. Dan stepnya nanti duduknya kaki kita akan di step belakang ya. Ya jadi gitu aja untuk motor ADV kali ini ya. So oke guys, jadi gitu aja video gua tentang ADV 185cc. Jangan lupa buat kalian yang mau ngecat motor atau ngecat velg ya, apapun itu, kalian boleh langsung tanya-tanya aja di All In Detailing. Hasilnya seperti ini ya, hasilnya rapih banget, bisa kalian lihat di videonya tadi kan. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk datang ke All In Detailing. Boleh cuci juga bisa di sini. Kemudian nano keramik coating bisa juga di sini. Kalian boleh tanya-tanya aja di Instagramnya. So guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gua untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Kalau si Roxy Bore Up 185 harian enak kali ya. Alah, Olin saja belum izin nih membore up.